Yo Santuy People, tahun udah berganti, tapi konten Instagram isinya masih sama ya. Apalagi ini nih, hari ini Aing mau konten pas ngeliat Instagram mencari-cari bahan isinya Dodi Sudrajat semua. Kali ini yang terbaru itu Dodi Sudrajat melaporkan Marissa Ica ya terkait penggalangan donasi. Jadi Dodi ini melaporkan penggalangan dana galas kayaknya ini loh, yang buat rumah kemarin itu. Aduh, Aing nggak habis pikir Pak Dodi, segala penggalangan dana dilaporkan. Kita langsung aja ngelihat kayak gimana videonya. Diwakili sama kuasa hukumnya Bapak Dodi Sudrajat. Audionya udah dicek, let's play. Dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dan menangkap itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Dara, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Sementara di sisi lain terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang juga dilakukan oleh beberapa oknum yang tadinya kami laporkan, sedianya kami laporkan, itu juga tadi dijelaskan bahwa sesuai dengan SKB 3 Menteri tahun 2021 yang terbaru, itu yang mesti harus melaporkan itu adalah prinsipal langsung yang merasa dikorbankan langsung dalam hal ini. Nah, kami sebagai kuasa hukum hanya diminta untuk mendampingi saja. Oleh sebab itu, surat kuasa yang sudah ditandatangani dalam kaitan dengan rencana pelaporan hari ini, untuk sementara kami pending dulu dengan mempersiapkan beberapa bukti sebelum tadi sudah kami sampaikan. Nanti setelah sudah siap, sudah ready semuanya, kami akan kembali lagi untuk membuat laporan di Mabes Polri. Artinya sudah Kemensos selesai, Pak? Sudah. Dari Kemensos juga sudah berita hari ini telah dirilis bahwa Kemensos akan mengambil tindakan tegas dan meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh oknum terkait dengan donasi untuk gala itu. Sehingga kita tinggal menunggu aja. Pihak kepolisian juga tadi menyampaikan bahwa setelah misalnya ada pemeriksaan dari Kementerian Sosial dan ternyata ada dugaan pelanggaran, maka tentu mereka juga akan mengambil tindakan terkait. Walaupun nanti berbarengan Bang dengan Abang melaporkan ke Mabes. Betul sekali. Jadi kami dari sisi keluarga, sementara mungkin dari untuk Kementerian Sosial itu dari sisi penegakan aturan terkait dengan donasi itu sendiri. Karena ada beberapa peraturan dalam hal ini, peraturan pemerintah, kemudian ada juga peraturan Menteri Sosial. Kalau nggak salah, ada 3 kalau nggak salah regulasi yang mengatur tentang donasi seperti ini. Apalagi kita ketahui bersama bahwa di awal donasi ini itu menggunakan rekening pribadi dari saudara MI. Kita tentu menghargai sungguh niat baik daripada yang bersangkutan maupun siapa saja yang memberikan donasi. Tapi tidak berarti mesti harus mengorbankan hak, kewajiban maupun nilai-nilai lain yang dirasakan oleh keluarga dari almarhumah Marissa Ica. Karena sejatinya pihak keluarga sendiri tidak menyetujui dan kemudian tidak mau sama sekali. Bahkan beberapa hari kemarin setelah kami sebelum tanda kuasa juga disampaikan bahwa mereka Kementerian Sosial justru menyarankan agar donasi itu dikembalikan kepada negara. Dan mereka tidak mau gala nanti ke depan akan menanggung beban psikologi, beban moral,
akibat dari apa yang dilakukan saat itu. Bang, tapi alasannya selalu dari pihak sana. Ini adalah sumbangan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, selalu seperti itu bang. Ya, saya kira tidak ada masalah sebenarnya sepanjang semua pihak dalam hal ini Di stop aja aing salfok sama tadi statement yang bilang karena takut ke depannya ini menjadi beban dan membuat galak malu apa tadi ya. Tapi kalau netizen sadar dan aing yakin pasti sadar, bukan penggalangan dana yang bikin galak jadi beban dan malu di kemudian hari. Tapi aksi Anda, Pak Dodi, aksi Anda yang bikin nanti di kemudian hari galak jadi malu dan punya beban ya. Karena kalian semua tahu juga jejak digital itu tidak mungkin hilang ya. Kenapa malunya? Karena melihat kelakuan kakeknya yang wadididau gitu. Aing heran banget kalau kayak gini ya. Anjir, penggalangan dana dilaporkan berarti berapa banyak penggalangan dana misalkan untuk korban banjir, untuk korban-korban bencana lainnya yang memang digalangkan oleh salah satu orang yang punya inisiatif dan ditampung sementara di rekeningnya beliau gitu. Pasti bakal kena juga. Dan kalau emang ini kena, yang ono juga, yang sebelum-sebelumnya juga harus kena karena biar nggak tebang pilih ya nggak. Lagian kayaknya Aing lihat Kemensos cukup punya urusan yang banyak daripada ngulusin penggalangan dana yang tidak disetujui oleh sebelah pihak kayak begini gitu. Yang bayar aja yang nyumbang gak keberatan gitu. Anda yang tidak ngapa-ngapain kenapa keberatan gitu loh. Anjir, tolong. Timeline Instagram gua jadinya Dodi semua. Mending kita lihat dulu komen-komennya, siapa tahu terinspiration. Nih dari Pilverco kayak gak ada puasnya. Capek sumpah nengok berita isinya drama lu mulu. Betul, setuju aing. Ini 2022, we need drama baru. Bener, netizen juga sibuk. Anda tuh bukan Cinta Fitri yang berseason-season, jadi tolonglah sudahi dramamu. Nih, setuju nih. Sama kayak yang tadi aing bilang ya. Wah, kalau yang begini dikasuskan maka banyak sekali penggalangan dana yang akan kena ya. Betul. Secara dari zaman dulu penggalangan dana kan sudah banyak terjadi buat membantu. Tuh, bener. Kalau yang kayak gini kasus yang sebelum-sebelumnya juga harus dikasuskan dong. Biar gak tebang pilih begitu. Nih, nyari celah mulu ya Pak Dot. Anda pikir Anda Marc Marquez atau Valentino Rossi yang kalau ada celah dikit masuk begitu? Hei, halo. Ada yang mempertanyakan nih, Bapak Dodi ini kakek jenis apa nih ya nih? Ini kakek jenis apa sih? Bukannya bersyukur cucunya diperhatikan sampai segitunya. Malah ngamuk karena gak dapat bagian dananya gitu ya. Mungkin netizen lebih tahu gitu ya. Ribet banget Dodi hidupnya, kayak dia mampu beliin gala rumah. Jadi kalau misalkan ini dikasuskan, oke, ditarik lagi dananya, terus sesuai dengan permintaan dikembalikan ke negara dananya. Terus apa lu mampu beliin dia rumah gitu yang seharga berapa M gitu? Udahlah gitulah. Maunya apa sih gitu? Karena yang jadi pertanyaan aing selama ini nih, selama kasus-kasus ini berjalan tuh, aing tuh bertanya-tanya maunya sih apa gitu, maunya tuh apa gitu. Dengan muncul di TV A, TV B, TV C, statement, klarifikasi, lapor ini, lapor itu tuh maunya tujuannya tuh apa gitu. Apa gitu. Benar yakin cuman sekedar untuk kebaikan cucunya atau kebaikan diri sendiri? Gimana Santuy People menurut kalian? Mungkin Santuy People yang bisa lebih mengerti gitu. Kita lanjut di kolom komen seperti biasa gitu ya. Selamat tahun baru buat Santuy People semua. Mang dan cabut dulu dan ciao.